Saudara, satu unit mobil pick-up yang mengangkut minyak secara ilegal mendadak terbakar saat sedang melintas di jalan raya, tepatnya di Desa Payapentet, Kecamatan Muara II, Kota Luk Semawe. Akibat insiden ini, sopir mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan. Dalam video amatir terlihat api begitu cepat menyambar sebuah mobil yang tengah melintas di Desa Payapentet, Kecamatan Muara II, Kota Luk Semawe. Diiringi dentuman suara ledakan, kobaran api langsung melahap mobil malang tersebut. Warga di sekitar lokasi panik hingga mencoba memadamkan api. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan harta benda sekitar lokasi dan menutup jalur lintasan. Kebakaran mobil jenis pickup nomor polisi BK 8384 EC tersebut diduga terjadi akibat korsleting di bagian platina mesin sehingga menimbulkan percikan api. Mobil ini juga diduga mengangkut bahan bakar subsidi secara ilegal. Akibat insiden ini, satu orang menjadi korban luka bakar, kini sedang menjalani perawatan. Korban merupakan supir mobil pickup tersebut. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, di bagian belakang mobil ini ditemukan tangki minyak yang telah dimodifikasi sehingga muatan bahan bakar minyak mencapai hingga 150 liter. Nasir, saksi mata warga Payapentet, menjelaskan diduga akibat gangguan korslet jaringan listrik, percikan api menyambar bagian tangki mobil pickup, diiringi dengan suara ledakan api terus membakar bagian mobil lainnya, serta warga berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan warga. Karena saya bangun tidur, mandi, di sini ada bunyi ledakan, saya di belakang, saya keluar dulu sampai ini. Saya lihat orang berlari. Ya. Saya keluar dari sini, saya lihat dia sudah terbakar. Korban ini, ya ini terbakar. Sampai juga terbakar. Besar apinya tadi, Pak? Mobil ini kan habis terbakar. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan penimbunan bahan bakar yang masih terjadi di Luk Semawe. Terlebih pihak Pertamina juga telah memberlakukan QR Code untuk pengisian BBM bersubsidi. Dari Luk Semawe, Muhammad Ilyas, TVRI Aceh melaporkan.